Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa sakit itu mungkin masih ada di sana, berdiam di tubuh Anda, atau menggelayuti pikiran yang tak kunjung tenang. Anda sudah menempuh berbagai cara, mendatangi berbagai ahli, dan menelan berbagai penawar. Namun kesembuhan terasa seperti fata morgana yang semakin dikejar semakin menjauh. Ada satu kunci rahasia yang mungkin selama ini terlewatkan. Sebuah frekuensi penyembuhan dari langit yang seringkali hanya mampir di lisan, namun gagal menembus ke dalam sel darah dan jiwa. Hari ini, mari kita buka kembali pintu keajaiban itu, bukan sekadar sebagai rutinitas ibadah, melainkan sebagai metode penyembuhan mutlak yang langsung diajarkan oleh Sang Pencipta manusia. Simaklah dengan hati yang hadir sepenuhnya, karena di penghujung pembahasan nanti, hidup Anda mungkin akan berubah selamanya. Sinyal tubuh yang terabaikan. Tubuh manusia adalah amanah yang sangat cerdas. Ia memiliki bahasa tersendiri untuk berkomunikasi dengan pemiliknya melalui rasa nyeri, gelisah, atau ketidaknyamanan yang muncul tiba-tiba. Seringkali kita menganggap penyakit fisik semata-mata sebagai kerusakan biologis yang harus segera dibungkam dengan obat kimia, tanpa menyadari bahwa itu adalah jeritan dari jiwa yang sedang dahaga. Sakit kepala yang menahun, nyeri lambung yang tak kunjung usai, atau kecemasan yang mencekik di tengah malam, seringkali adalah manifestasi dari sumbatan energi spiritual yang telah lama kita abaikan. Kita terlalu sibuk mencari kesembuhan di luar sana, hingga lupa menengok ke dalam diri sendiri, di mana sumber masalah sebenarnya bersembunyi. Padahal setiap sel di tubuh kita senantiasa bertasbih dan merindukan koneksi dengan penciptanya, dan ketika koneksi itu terputus atau terhambat oleh dosa dan kelalaian, maka sel-sel tersebut mulai memberontak. Pemberontakan inilah yang kemudian kita rasakan sebagai penyakit, sebuah sinyal keras bahwa ada harmoni yang rusak dan perlu segera diselaraskan kembali. Kita seringkali terburu-buru menyalahkan takdir atau keadaan, padahal tubuh sedang meminta istirahat sejenak untuk kembali diisi dengan cahaya ilahi yang selama ini meredup. Kegelapan yang menyelimuti hati akibat jauhnya kita dari frekuensi langit akan bermanifestasi menjadi racun yang menggerogoti organ tubuh secara perlahan namun pasti. Banyak orang yang fisiknya terlihat bugar, namun batinnya rapuh dan sakit. Begitu pula sebaliknya. Ada yang fisiknya lemah, namun jiwanya begitu kuat sehingga penyakit tak mampu melumpuhkannya. Keseimbangan inilah yang hilang dari kehidupan manusia modern, di mana kita lebih percaya pada logika medis semata dan menepikan kekuatan spiritual yang justru menjadi fondasi utama kesehatan. Menyadari hal ini adalah langkah awal yang krusial sebelum kita melangkah lebih jauh pada teknik penyembuhan yang akan dibahas. Karena tanpa kesadaran ini, segala upaya akan sia-sia. Kita harus berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan mengakui dengan jujur bahwa mungkin selama ini kita telah menelantarkan hak-hak rohani tubuh kita sendiri. Penyakit bukanlah hukuman kejam, melainkan undangan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita kembali mengetuk pintunya dengan penuh kerendahan hati. Undangan ini seringkali datang dalam bentuk rasa sakit yang memaksa kita untuk bersujud lebih lama dan memohon lebih sungguh-sungguh dari biasanya. Inilah momen di mana ego manusia dihancurkan dan kita dipaksa mengakui bahwa kita adalah makhluk lemah yang tak memiliki daya upaya tanpa pertolongannya. Saat kita mulai menyadari bahwa sakit ini adalah surat cinta dari langit, maka persepsi kita terhadap penderitaan akan berubah total menjadi rasa syukur dan penerimaan. Penerimaan inilah yang akan melonggarkan ketegangan saraf dan membuka jalur-jalur energi yang selama ini tertutup rapat oleh penolakan dan keluhan. Ketika hati mulai menerima, maka tubuh akan mulai merespons dengan memproduksi hormon-hormon pereda nyeri alami yang jauh lebih ampuh dari morfin sekalipun. Di titik inilah kita siap untuk menerima metode penyembuhan agung yang telah disiapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab sucinya. Mari kita sepakati bersama bahwa mulai detik ini kita tidak akan lagi memusuhi rasa sakit itu, melainkan kita akan merangkulnya sebagai jalan untuk kembali mesra dengan Sang Pencipta. Kita akan menjadikan tubuh ini sebagai laboratorium keimanan, di mana setiap denyut nadi dan tarikan napas akan kita selaraskan
kembali dengan irama Al-Quran. Inilah awal mula perjalanan menuju kesembuhan yang sejati dan paripurna. Kunci induk segala kesembuhan, Al-Fatihah bukanlah sekadar deretan ayat yang wajib dilantunkan dalam setiap rakaat sholat, melainkan ia adalah kode rahasia yang diturunkan dari arsy Allah untuk membuka segala pintu yang tertutup. Para ulama menyebutnya sebagai Asy-Syifa yang berarti sang penyembuh dan Al-Kafiyah yang berarti yang mencukupi, sebuah indikasi kuat bahwa di dalamnya terkandung segala nutrisi yang dibutuhkan oleh ruh dan jasad. Sayangnya, ribuan kali kita mengucapkannya seumur hidup, namun efek dahsyatnya seringkali tidak terasa karena kita hanya menyentuhnya di permukaan kerongkongan saja. Bayangkan Al-Fatihah sebagai sebuah kunci induk yang memiliki gerigi presisi, yang jika digunakan dengan tepat mampu membuka brankas rahmat Allah yang berisi kesembuhan total. Namun kunci ini tidak akan bekerja jika tangan yang memegangnya gemetar oleh keraguan atau jika hati yang menggunakannya tidak memiliki keyakinan yang bulat dan utuh. Surat pembuka ini adalah intisari dari seluruh kitab suci yang pernah diturunkan ke muka bumi, memuat energi yang begitu besar hingga gunung pun bisa hancur karenanya jika ia diturunkan di sana. Ketika seseorang melantunkan surat ini dengan kesadaran penuh, sesungguhnya ia sedang mengaktifkan getaran frekuensi tinggi yang mampu menetralisir gelombang negatif penyakit. Penyakit, baik medis maupun non-medis, pada hakikatnya adalah gumpalan energi negatif yang merusak tatanan sel, dan Al-Fatihah adalah cahaya murni yang akan mengurai gumpalan tersebut. Tidak ada kegelapan yang mampu bertahan saat cahaya matahari terbit. Begitu pula tidak ada penyakit yang mampu bertahan lama jika terus-menerus dihujani oleh cahaya umul kitab ini. Keistimewaan surat ini terletak pada komposisinya yang sempurna, dimulai dengan pujian, pengakuan akan kekuasaan Allah, penyerahan diri total, hingga diakhiri dengan permohonan petunjuk. Struktur ini bukan tanpa alasan, melainkan sebuah protokol spiritual yang dirancang untuk mempersiapkan wadah jiwa sebelum menerima kucuran rahmat penyembuhan. Jika urutannya dihayati, maka hati akan mengalami transformasi dari kondisi sempit dan sesak menjadi lapang dan siap menerima keajaiban. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaminkan bahwa Al-Fatihah adalah dialog langsung antara hamba dengan Raja Semesta Alam, di mana setiap ayatnya langsung dijawab olehnya. Bayangkan ketika Anda sedang sakit parah dan Anda berdialog langsung dengan Zat yang Maha Menyembuhkan, maka tidak mungkin Dia membiarkan hambanya pulang dengan tangan hampa. Kepastian inilah yang sering hilang dari kita, sehingga doa-doa kita menjadi tumpul dan tidak memiliki daya dobrak ke langit. Kita perlu mereset ulang pemahaman kita tentang surat agung ini, menempatkannya bukan sebagai rutinitas hafalan, melainkan sebagai senjata pamungkas dalam menghadapi segala kesulitan hidup. Inilah software tercanggih yang ditanamkan Allah dalam dada setiap mukmin untuk memperbaiki hardware tubuh yang rusak akibat kelelahan duniawi. Mengabaikan kekuatan Al-Fatihah sama saja dengan membiarkan obat paling mujarab tersimpan berdebu di lemari obat, sementara kita terus merintih kesakitan. Mari kita tanamkan dalam pikiran bawah sadar bahwa Al-Fatihah adalah solusi pertama dan utama sebelum kita melangkah mencari solusi lainnya. Ia adalah fondasi, sedangkan obat-obatan medis adalah sarana pendukung yang akan bekerja efektif jika fondasi spiritualnya sudah kokoh. Dengan memegang kunci induk ini, kita memiliki akses tanpa batas menuju gudang kesembuhan yang tak akan pernah habis stoknya. Belajar dari sang ahli hati. Sejarah mencatat kisah luar biasa dari seorang ulama besar, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang memberikan testimoni nyata tentang kedahsyatan surat pembuka ini. Beliau pernah tinggal di Mekah dan terserang penyakit yang sangat menyiksa, di mana pada saat itu tidak ada tabib maupun obat-obatan yang memadai untuk menolongnya. Dalam kondisi kritis dan terjepit itu, beliau tidak putus asa, melainkan kembali kepada sumber segala sumber ilmu, yaitu Al-Quran. Beliau mengambil air Zam-Zam, lalu melantunkan Al-Fatihah berulang-ulang pada air tersebut dengan penuh penghayatan dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Beliau meminum air tersebut dan merasakan keajaiban yang sulit dinalar oleh logika manusia biasa.
di mana penyakitnya berangsur hilang seolah dicabut hingga ke akar-akarnya. Pengalaman spiritual ini beliau tuliskan dalam kitabnya agar menjadi pelajaran bagi generasi setelahnya bahwa Al-Quran adalah obat yang nyata dan bukan sekadar teori. Apa yang dilakukan oleh Ibnu Qayyim bukanlah sekadar komat-kamit mantra, melainkan sebuah proses transfer energi ilahiyah melalui media air yang molekulnya sangat responsif terhadap doa. Beliau mengajarkan bahwa syarat utama dari metode ini adalah kekuatan tawakal dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya penyembuh. Tanpa keyakinan sekeras baja ini, ayat-ayat suci hanya akan menjadi suara tanpa makna yang lewat begitu saja terbawa angin. Kisah ini menampar kita yang seringkali meragukan kekuatan doa dan lebih mempercayai diagnosa makhluk daripada janji Sang Khalik. Ibnu Qayyim membuktikan bahwa ketika semua pintu ikhtiar bumi tertutup, pintu ikhtiar langit selalu terbuka lebar bagi mereka yang mau mengetuknya dengan iman. Metode beliau sangat sederhana, tidak membutuhkan biaya mahal atau peralatan canggih, namun membutuhkan modal hati yang sangat besar. Kita bisa meniru jejak langkah beliau dengan mulai mempraktikkan terapi ini dalam kehidupan sehari-hari, tidak perlu menunggu sakit parah untuk memulainya. Jadikan kisah ini sebagai validasi bahwa apa yang akan kita praktikan nanti memiliki sanad pengalaman yang kuat dari orang-orang saleh terdahulu. Mereka telah membuktikannya, dan kini giliran kita untuk merasakan sendiri sentuhan mukjizat tersebut pada tubuh kita yang lemah ini. Rahasia keberhasilan Ibnu Qayyim terletak pada durasi dan intensitas pengulangan ayat yang beliau lakukan, yang dalam istilah modern disebut sebagai repetisi untuk memprogram ulang sel tubuh. Beliau tidak melakukannya sekali lalu berhenti, melainkan terus-menerus hingga rasa sakit itu menyerah dan pergi meninggalkan tubuhnya. Ini adalah pelajaran tentang ketekunan dan kesabaran, bahwa kesembuhan spiritual seringkali membutuhkan waktu untuk meruntuhkan dinding-dinding penyakit yang sudah menebal. Maka janganlah kita merasa rendah diri atau berpikir bahwa metode ini hanya berlaku bagi orang-orang suci sekelas ulama, karena Al-Fatihah diturunkan untuk seluruh umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua memiliki hak yang sama untuk mengakses kesembuhan ini, asalkan kita mau memperbaiki wadah hati kita agar layak menerima kucuran rahmatnya. Mari kita jadikan semangat Ibnu Qayyim sebagai bahan bakar untuk memulai terapi mandiri kita. Persiapan menuju nol. Sebelum kita melangkah pada teknik intinya, ada satu fase prakondisi yang tidak boleh dilewatkan, yaitu fase zero mind, atau mengosongkan pikiran dan hati dari segala kebisingan dunia. Anda tidak bisa menuangkan air jernih ke dalam gelas yang masih penuh dengan air keruh. Begitu pula cahaya Al-Fatihah tidak akan masuk maksimal jika hati masih penuh dengan keluhan, amarah, dan keraguan. Langkah pertama adalah mengambil air wudhu dengan sempurna. Biarkan air yang membasuh anggota tubuh itu juga membasuh dosa-dosa kecil yang menempel. Setelah berwudhu, carilah tempat yang tenang di mana Anda bisa duduk sendiri tanpa gangguan gadget atau suara bising lainnya. Lalu duduklah menghadap kiblat dengan posisi yang paling nyaman namun tetap sopan. Rilekskan seluruh otot tubuh mulai dari ujung kaki hingga kepala. Biarkan bahu yang tegang menjadi turun dan atur napas agar menjadi lebih teratur dan pelan. Ini adalah momen untuk memutuskan koneksi sementara dengan urusan pekerjaan, hutang, atau masalah rumah tangga, dan menyambungkan koneksi eksklusif dengan Allah. Letakkan tangan kanan Anda di bagian tubuh yang terasa sakit, atau jika sakitnya bersifat menyeluruh seperti depresi atau kelelahan kronis, letakkan tangan kanan tepat di dada sebelah kiri di atas jantung. Sentuhan tangan ini bukan sekadar tempelan, melainkan sebagai ground atau penyalur energi yang akan kita bangkitkan melalui bacaan nanti. Rasakan hangatnya telapak tangan Anda menyentuh kulit atau baju, dan niatkan bahwa tangan ini adalah perantara kesembuhan dari Allah. Mulailah dengan beristighfar, memohon ampun atas segala dosa yang mungkin menjadi penghalang turunnya obat, karena seringkali dosa adalah tembok tebal yang menghalangi doa. Ucapkan istighfar dengan lirih namun menusuk ke dalam hati. Bayangkan bintik-bintik hitam di hati Anda, luruh satu persatu
seiring dengan ucapan permohonan ampun tersebut, semakin bersih hati dari noda dosa, semakin cepat pula proses penyerapan energi Al-Fatihah ke dalam sistem tubuh. Kemudian tata niat Anda dengan lurus, bukan untuk mencoba-coba atau menguji Allah, melainkan dengan kepasrahan total seorang hamba yang butuh pertolongan Tuannya. Katakan dalam hati, "Ya Allah, aku berniat menjadikan surat ini sebagai ruqyah dan obat bagi penyakitku ini, karena aku percaya pada janjimu." Niat yang kuat adalah setengah dari keberhasilan terapi ini. Ia bertindak sebagai laser yang mengarahkan energi penyembuhan tepat ke sasaran. Kondisikan jiwa Anda dalam keadaan tawakal ala Allah, yaitu perasaan pasrah di mana Anda menyerahkan hasil akhirnya kepada Allah setelah berusaha maksimal. Jangan terobsesi dengan hasil instan, karena obsesi justru akan menciptakan ketegangan baru yang menghambat aliran energi. Biarkan prosesnya mengalir alami seperti air sungai yang tenang menuju muara. Percayakan bahwa Allah tahu waktu yang paling tepat untuk mengangkat penyakit itu. Jika persiapan ini dilakukan dengan benar, Anda akan merasakan suasana hening yang berbeda. Seolah-olah ruang di sekitar Anda menjadi lebih luas dan terang. Inilah tanda bahwa frekuensi Anda mulai naik dan siap untuk masuk ke tahap inti dari terapi Al-Fatihah. Jangan terburu-buru, nikmati setiap detik dari ketenangan ini karena ketenangan itu sendiri adalah bagian dari obat. Membuka gerbang langit. Tahap eksekusi dimulai dengan melafalkan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebagai benteng perlindungan dari gangguan energi negatif yang berusaha mengacaukan konsentrasi. Sadari bahwa setan sangat tidak suka jika seorang hamba menemukan obatnya, maka ia akan berusaha membisikkan keraguan atau rasa malas. Dengan perlindungan ini, kita menciptakan ruang steril spiritual di sekeliling kita agar proses terapi berjalan lancar tanpa intervensi gaib yang jahat. Lanjutkan dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ucapkan dengan lembut dan rasakan getarannya merambat di dada. Menyadari bahwa kita sedang menyebut nama Zat yang kasih sayangnya meliput segala sesuatu. Tarik napas perlahan melalui hidung saat meresapi mana Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bayangkan, kasih sayang Allah masuk bersama oksigen yang Anda hirup memenuhi rongga paru-paru. Ini adalah fase charging awal, mengisi baterai spiritual sebelum kita gunakan untuk menggempur penyakit. Masuklah ke ayat Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan hadirkan rasa syukur yang mendalam atas segala nikmat yang masih tersisa. Meskipun Anda sedang sakit, ingatlah bahwa jantung Anda masih berdetak, mata Anda masih bisa melihat, dan lisan Anda masih bisa berzikir. Itu semua adalah modal besar untuk sembuh. Rasa syukur adalah frekuensi tertinggi yang mampu membalikkan keadaan sel tubuh dari mode bertahan menjadi mode pemulihan. Ketika mengucapkan Ar-Rahmanir-Rahim, rasakan kembali kelembutan Allah yang tidak pernah meninggalkan hambanya sendirian dalam kesakitan. Bayangkan Allah sedang menatap Anda dengan pandangan kasih sayang seperti seorang ibu yang menatap anaknya yang sedang demam. Namun kasih sayang Allah jauh berlipat ganda dari itu. Perasaan dicintai dan diperhatikan oleh pencipta ini akan memberikan kekuatan psikologis yang luar biasa besar untuk melawan rasa putus asa. Lalu pada ayat Maliki Yaumiddin yang menguasai hari pembalasan, sadari kekuasaan mutlak Allah atas segala sesuatu, termasuk atas virus, bakteri, atau sel kanker yang ada di tubuh. Tidak ada satupun atom di alam semesta ini yang bergerak tanpa izinnya, maka penyakit di tubuh Anda pun tunduk sepenuhnya di bawah perintahnya. Kesadaran akan keagungan ini membuat penyakit terlihat sangat kecil dan lemah di hadapan kekuasaan Allah yang maha besar. Disinilah letak seni pengobatan Al-Quran, di mana kita tidak hanya mengucapkan kata-kata Arab, tetapi kita sedang membangun persepsi baru tentang realitas. Kita sedang meyakinkan diri sendiri dan tubuh kita bahwa kita bersandar pada Zat yang tidak pernah kalah dan tidak pernah tidur. Fondasi keyakinan ini harus tertancap kuat sebelum kita masuk ke ayat kunci yang akan menjadi puncak dari terapi ini. Lakukan pengulangan pada ayat-ayat pembuka ini. Jika hati belum terasa bergetar, jangan ragu untuk mengulanginya 3 atau 7 kali
sampai Anda benar-benar connect. Indikator koneksi itu adalah munculnya rasa haru, merinding, atau perasaan damai yang tiba-tiba menyergap. Jika sinyal itu sudah muncul, berarti gerbang langit sudah terbuka dan Anda siap untuk langkah krusial berikutnya. Teknik napas dan penyerahan total. Kini kita sampai pada jantung dari surat Al-Fatihah, yaitu ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ini adalah titik balik, momen di mana hamba dan Tuhan bertemu dalam satu ikatan perjanjian yang sangat sakral. Di ayat inilah energi penyembuhan terpusat paling kuat, dan kita akan menggunakan teknik pernapasan khusus untuk menyerapnya. Saat melafalkan ayat ini, berhentilah sejenak, jangan terburu-buru lanjut ke ayat berikutnya, melainkan pejamkan mata lebih erat dan fokuskan pikiran pada bagian tubuh yang sakit. Tarik napas dalam-dalam melalui hidung, tahan napas tersebut di dada atau perut selama beberapa detik senyaman Anda. Dalam kondisi menahan napas inilah, hujamkan doa spesifik dalam hati dengan penuh rintihan. Ya Allah, hancurkan penyakit ini, sembuhkan aku butuh pertolonganmu sekarang. Teknik menahan napas ini berfungsi untuk memusatkan oksigen dan energi fokus ke satu titik, sekaligus menciptakan tekanan positif yang mendorong doa masuk ke alam bawah sadar. Ulangi ayat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini sebanyak 7 kali, 11 kali, atau sebanyak yang Anda butuhkan hingga air mata menetes atau hati terasa plong. Jadikan momen ini sebagai puncak penyerahan diri, di mana Anda melepaskan semua beban, semua ego, dan mengaku kalah di hadapan Allah. Setiap kali menghembuskan napas, bayangkan Anda sedang membuang penyakit, rasa sakit, dan energi hitam keluar dari tubuh melalui mulut atau pori-pori kulit. Visualisasikan asap hitam keluar dari bagian yang sakit, digantikan oleh cahaya putih atau keemasan yang masuk saat Anda menarik napas berikutnya. Kombinasi antara visualisasi, teknik napas, dan kekuatan ayat suci ini akan menciptakan efek laser yang membakar penyakit. Jangan kaget jika pada fase ini tubuh Anda bereaksi, mungkin tangan yang Anda letakkan di bagian sakit terasa panas, berdenyut kencang, atau seperti ada aliran listrik kecil yang merambat. Itu adalah pertanda baik bahwa energi Al-Fatihah sedang bekerja memperbaiki jaringan yang rusak dan mengusir gangguan yang bersarang. Nikmati sensasi tersebut dan jangan takut, teruslah berpegang pada ayat pertolongan ini sebagai tali penyelamat Anda. Rasakan bahwa kata nasta'in, kami mohon pertolongan, adalah sebuah klaim hak Anda sebagai hamba untuk ditolong oleh tuannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat malu jika ada hambanya yang menadahkan tangan dan memohon dengan sangat namun tidak Dia beri apa-apa. Keyakinan inilah yang harus Anda tanamkan saat menahan napas dan bermunajat di dalam hati. Lakukan teknik ini dengan ritme yang tenang, tidak perlu tergesa-gesa, biarkan setiap sel tubuh Anda meminum energi dari ayat ini sampai kenyang. Ini adalah proses recharging seluler yang tidak bisa didapatkan dari obat manapun di dunia ini. Anda sedang melakukan operasi spiritual mandiri dengan pisau bedah berupa kalam ilahi. Permohonan jalan yang lurus. Setelah melewati puncak emosional di ayat sebelumnya, kita kemudian meluncur perlahan menuju ayat Ihdinas syiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Dalam konteks penyembuhan, jalan yang lurus bisa dimaknai sebagai petunjuk menuju metode pengobatan yang tepat, dokter yang cocok, atau herbal yang manjur. Seringkali kita sakit lama bukan karena penyakitnya tidak ada obatnya, tapi karena kita belum dipertemukan dengan jodoh obatnya. Melalui ayat ini, kita memohon agar Allah membimbing intuisi kita untuk menemukan sarana kesembuhan yang paling efektif dan diridhoinya. Kita meminta agar dijauhkan dari jalan pengobatan yang menyesatkan, yang mengandung syirik, atau yang justru memperparah kondisi tubuh dan iman kita. Kesembuhan yang kita cari adalah kesembuhan yang membawa kita semakin dekat kepada Allah, bukan kesembuhan yang membuat kita lalai. Jalan yang lurus juga bermakna kembalinya fungsi organ tubuh ke fitrah aslinya, bekerja sesuai dengan desain awal penciptaan yang sempurna dan seimbang.
Kita memohon agar sel-sel yang bermutasi, syaraf yang terjepit, atau hormon yang tidak stabil dikembalikan ke jalur Shiratal Mustaqim versi biologisnya. Ini adalah doa pemulihan sistem, meminta factory reset kepada Sang Pencipta agar tubuh kembali normal. Rasakan ketenangan mulai menjalar saat melantunkan ayat ini, seolah ada tangan tak terlihat yang menuntun Anda keluar dari labirin penyakit yang membingungkan. Keyakinan bahwa Anda sedang dibimbing akan menurunkan kadar stres secara drastis, dan kita tahu bahwa turunnya stres adalah kunci utama regenerasi sel. Anda tidak lagi berjalan sendirian dalam kegelapan mencari obat, tapi Anda sedang dituntun oleh cahaya di atas cahaya. Teruslah mengulang ayat ini beberapa kali jika perlu. Biarkan maknanya meresap bahwa Anda sedang meminta solusi terbaik dari langit. Seringkali setelah terapi ini, seseorang tiba-tiba mendapatkan ide untuk meminum ramuan tertentu atau bertemu teman yang menyarankan pengobatan tertentu, dan itulah jawaban dari doa ini. Allah bekerja dengan cara yang misterius melalui sebab-sebab duniawi yang Dia gerakkan untuk kita. Jangan batasi cara Allah menolong Anda. Tugas kita hanya memohon petunjuk jalan. Biarkan Allah yang menentukan rutenya. Bisa jadi kesembuhan itu datang dari sedekah yang Anda berikan, dari maaf yang Anda ucapkan kepada orang tua, atau dari segelas air putih yang Anda minum dengan bismillah. Ihdinas Shiratal Mustaqim membuka semua kemungkinan pintu kebaikan itu. Akhiri bagian ini dengan perasaan optimis bahwa petunjuk itu sudah ada di depan mata, tinggal menunggu waktu untuk tersingkap. Hati yang optimis adalah magnet bagi kesembuhan, sedangkan hati yang pesimis adalah pupuk bagi penyakit. Pilihlah untuk berada di jalan yang lurus dengan penuh harapan. Menutup dengan getaran amin. Rangkaian terapi ini ditutup dengan dua ayat terakhir tentang jalan orang-orang yang diberi nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai atau sesat, dan diakhiri dengan kata kunci amin. Saat mengucapkan Shiratal ladina an'amta alaihim, bayangkan wajah-wajah orang syalih, para nabi, dan para wali yang sehat walafiat dalam ketaatan mereka. Kita ingin menular energi keberkahan mereka. Kita ingin tubuh kita sehat agar bisa beribadah seperti mereka. Kita juga berlindung dari menjadi golongan yang dimurkai dan sesat, yang mungkin penyakitnya adalah bentuk teguran keras atau istidraj. Ini adalah bentuk introspeksi terakhir sebelum menutup doa, memastikan posisi kita ada di barisan hamba yang dicintai. Kemudian tibalah saatnya untuk mengunci semua doa dan energi tadi dengan kata amin. Jangan ucapkan amin dengan pendek dan datar, tapi tariklah suara itu dari rongga perut, getarkan di dada, dan panjangkan durasinya. Amin. Rasakan getaran suara itu merambat ke seluruh tulang rusuk, tulang punggung, hingga ke kepala, memberikan pijatan sonik pada organ-organ dalam. Kata ini berarti kabulkanlah ya Allah. Sebuah stempel pengesahan atas proposal kesembuhan yang baru saja kita ajukan. Ucapkan dengan penuh wibawa dan keyakinan, seolah Anda melihat malaikat turut mengaminkan doa Anda di samping Anda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa siapa yang ucapan aminnya berbarengan dengan aminnya malaikat, maka dosa-dosanya akan diampuni. Dan ingat, ketika dosa diampuni, maka sumbatan penyakit pun seringkali ikut terangkat bersamanya. Setelah amin terucap, usapkan kedua telapak tangan Anda ke wajah, lalu ke seluruh tubuh yang bisa dijangkau, seolah Anda sedang meratakan cahaya ke sekujur badan. Jika ada bagian luka atau sakit yang spesifik, usap bagian itu agak lama sambil sedikit ditekan dengan lembut. Bayangkan sisa-sisa energi doa di telapak tangan Anda terserap habis masuk ke dalam daging dan tulang. Lakukan proses penutupan ini dengan perlahan, jangan langsung beranjak pergi atau mengecek ponsel. Duduklah diam beberapa saat untuk menikmati after effect dari terapi ini. Biarkan tubuh melakukan kalibrasi ulang terhadap energi baru yang barusan masuk. Ini adalah momen hening yang sangat mahal, di mana damai menyelimuti dan rasa sakit terasa lebih tumpul dari sebelumnya. Hargai proses ini sebagai bagian dari adab kita kepada Allah setelah bertamu ke hadiratnya melalui Al-Fatihah. Reaksi dan detoksifikasi jiwa. Setelah Anda selesai melakukan terapi Al-Fatihah ini dengan sungguh-sungguh,
Tubuh Anda mungkin akan memberikan respon yang beragam, yang sering disebut sebagai healing crisis atau reaksi detoksifikasi. Ada yang merasa sangat mengantuk tiba-tiba, ada yang bersendawa terus-menerus, berkeringat dingin, atau bahkan merasa mual dan ingin muntah. Jangan panik, ini adalah tanda positif bahwa energi negatif sedang didorong keluar dari sistem tubuh Anda secara paksa. Respon yang paling umum dan paling indah adalah menangis. Tanpa sebab yang jelas, air mata mengalir deras bukan karena sedih, tapi karena rasa haru dan rindu yang membuncah. Jika ini terjadi, jangan pernah menahannya. Biarkan air mata itu tumpah sepuas-puasnya, karena itu adalah racun jiwa yang sedang mencair. Tangisan dalam sujud atau doa adalah pencuci hati yang paling efektif, membersihkan kerak-kerak emosi yang mungkin sudah menahun mengendap. Ada juga yang merasakan sensasi ringan di tubuh, seolah beban berat yang selama ini dipikul di pundak tiba-tiba diangkat. Pikiran menjadi lebih jernih, pandangan mata lebih terang, dan napas terasa lebih lega dari biasanya. Ini menandakan bahwa sumbatan-sumbatan energi di jalur meridian tubuh sudah mulai terbuka dan lancar kembali. Namun jika Anda tidak merasakan sensasi fisik apa-apa, jangan berkecil hati dan menganggap terapi ini gagal. Kesembuhan seringkali bekerja dalam senyap, memperbaiki kerusakan di level mikroskopis yang tidak langsung terasa oleh indera kasar. Teruslah berbaik sangka bahwa proses penyembuhan sedang berlangsung di dalam sana, seperti benih yang sedang tumbuh di dalam tanah, meski belum terlihat tunasnya di permukaan. Setiap orang memiliki kepekaan dan kondisi spiritual yang berbeda-beda, sehingga reaksinya pun akan unik bagi setiap individu. Yang paling penting adalah perubahan rasa di hati. Jika hati Anda merasa lebih tenang dan lebih pasrah setelah terapi, itu adalah kesembuhan tahap pertama yang paling krusial. Karena kesembuhan fisik akan selalu mengikuti jejak kesembuhan hati. Catatlah setiap perubahan yang Anda rasakan, sekecil apapun itu, sebagai bentuk apresiasi kita terhadap nikmat perbaikan yang Allah berikan. Bersyukurlah atas rasa kantuk yang datang, karena mungkin itu cara Allah menyuruh Anda istirahat total untuk perbaikan sel. Bersyukurlah atas sendawa atau keringat, karena itu cara Allah membuang penyakit. Pahamilah bahasa tubuh Anda dengan bijak, jangan buru-buru meminum obat penekan gejala jika reaksi tersebut masih bisa ditoleransi. Berikan waktu bagi tubuh untuk menyelesaikan proses pembersihannya sendiri dengan bantuan energi Al-Quran yang masih bekerja di dalamnya. Menjaga nyala istiqomah. Kunci dari segala ilmu spiritual bukanlah pada hebatnya satu kali percobaan, melainkan pada kekuatan istiqomah atau konsistensi dalam mengamalkannya. Air yang lembut mampu melubangi batu karang yang keras, bukan karena kekuatannya yang dahsyat dalam satu waktu, tapi karena tetesannya yang terus-menerus tanpa henti. Begitu pula penyakit yang sudah bertahun-tahun bersarang di tubuh, mungkin tidak akan hilang total hanya dengan satu kali terapi Al-Fatihah. Lakukanlah teknik ini secara rutin setiap hari. Waktu terbaik adalah setelah sholat subuh, di saat udara masih bersih dan pikiran masih segar, serta sebelum tidur malam untuk menutup hari dengan energi positif. Jadikan ini sebagai gaya hidup baru, sebuah kebutuhan primer seperti makan dan minum, bukan sekadar obat darurat saat sakit kambuh. Semakin sering Anda melakukannya, semakin sensitif reseptor spiritual Anda, dan semakin cepat respons kesembuhan yang didapat. Setan dan nafsu akan selalu berusaha membuat Anda malas, membisikkan bahwa ini buang-buang waktu atau tidak ada gunanya. Lawanlah bisikan itu dengan memaksakan diri di awal, karena ketaatan memang butuh dipaksa sebelum ia menjadi kebiasaan yang nikmat. Ingatlah perjuangan Anda ingin sembuh, ingatlah rasa sakit yang tidak enak itu, dan jadikan itu motivasi untuk terus duduk di atas sajadah melantunkan Al-Fatihah. Jangan lupa untuk menyandingkan terapi ini dengan perbaikan pola hidup, makanan yang halal dan thayyib, serta menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Energi Al-Fatihah akan bocor jika wadahnya retak oleh makanan haram atau perilaku yang menyakiti orang lain. Kesembuhan adalah paket lengkap yang menuntut perbaikan menyeluruh dari segala sisi kehidupan kita. Ajaklah anggota keluarga lain untuk mempraktikkan ini, karena doa yang dilakukan berjamaah atau saling mendoakan memiliki kekuatan yang berlipat ganda. Rumah yang sering dibacakan Al-Fatihah
akan memiliki aura yang terang dan menenangkan, membuat penghuninya betah dan jarang sakit. Anda sedang membangun benteng pertahanan keluarga yang kokoh dari serangan penyakit medis maupun gangguan sihir. Terakhir, bersabarlah dalam proses, karena Allah mencintai orang-orang yang sabar. Jangan mendikte Allah kapan Anda harus sembuh, nikmati saja kedekatan Anda dengannya selama proses sakit ini. Seringkali saat kita sudah mulai menikmati zikir dan lupa pada keinginan sembuh karena asyik dengan Allah, disitulah kesembuhan datang tiba-tiba tanpa disangka-sangka. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi jalan pembuka bagi kesehatan Anda yang paripurna, lahir dan batin. Peganglah erat kunci Al-Fatihah ini dan jangan pernah lepaskan sampai Anda bertemu dengan Allah dalam keadaan hati yang selamat. Sahabat yang dirahmati Allah, kesembuhan itu dekat, sedekat kening Anda dengan sajadah, sedekat lisan Anda dengan asyifa. Tidak ada penyakit yang lebih besar dari kekuasaan Allah, dan tidak ada penderitaan yang abadi bagi mukmin yang terus berharap. Hari ini kita telah belajar sebuah teknik, namun sesungguhnya kita sedang belajar untuk kembali pulang ke pelukan ilahi. Jika hati Anda tergerak dan merasakan manfaat dari uraian panjang ini, saya memohon keikhlasan Anda untuk meninggalkan jejak doa di kolom komentar di bawah. Tuliskan, Bismillah, saya siap sembuh bersama Al-Quran, dan sertakan hajat kesembuhan apa yang sedang Anda perjuangkan saat ini. Kita akan jadikan kolom komentar sebagai majelis doa, di mana ribuan orang akan saling mengaminkan harapan Anda. Karena doa orang mukmin untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya adalah doa yang mustajab. Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada keluarga, grup WhatsApp, atau teman yang sedang terbaring sakit. Karena mungkin satu share dari Anda bisa menjadi perantara kesembuhan bagi mereka dan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir kepada Anda. Terima kasih telah setia membersamai kembalinya channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya dengan pembahasan yang tak kalah mendalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.